Halo semuanya, Aku Dey. aku Zizi. Dan aku Awa. Selamat datang di video edukasi kami. Hari ini kita bakal bahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan digital kita, yaitu hubungan antara dunia virtual di Roblox dan dunia nyata. Betul banget, banyak dari kita udah terbiasa hidup di dua dunia sekaligus. Kita bangun rumah di Bloxburg, kerja di Brookhaven, atau main obi setiap hari. Tapi pada saat yang sama kita hidup di dunia nyata. Dan menariknya, batas antara dunia virtual dan dunia nyata sekarang makin kabur. Bahkan kadang apa yang kita lakukan di Roblox bisa kebawa ke dunia nyata. Nah, melalui video ini kita mau kasih pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu virtual dan apa itu realitas, juga bagaimana keduanya bisa saling pengaruh dan mempengaruhi. Dan jangan lupa kita juga bakal bahas fenomena-fenomena terbaru yang terjadi. Termasuk salah satu fenomena menarik bagaimana map gunung di Roblox bisa bikin pemain lupa batas antara dunia virtual dan real life. Siap? Yuk! Virtual adalah dunia yang tercipta melalui teknologi. Tidak bisa disentuh secara fisik, tapi bisa dialami melalui penglihatan, suara, gerakan, dan interaksi di komputer atau smartphone. Contohnya Roblox, semua rumah, jalan, avatar, kerjaan, atau pet yang kita punya itu semua nggak benar adanya. Tapi kita bisa berinteraksi seolah itu nyata. Dalam virtual, kita punya versi lain dari diri kita lewat avatar. Kita bisa jadi apapun kayak detektif, atlet, pemilik restoran, ninja, bahkan jadi alien. Realitas adalah dunia fisik, tempat kita tinggal, tidur, makan, sekolah, dan berinteraksi. Di realitas, kita bisa merasakan sentuhan, berat, gerakan, dan risiko. Misalnya, kalau kita jatuh di Roblox, ya tinggal di respawn. Kalau kita jatuh di dunia nyata, ya sakit beneran dong. Dan di dunia nyata, waktu, resiko, dan konsekuensi jauh lebih besar. Meskipun virtual, Roblox punya sistem yang mirip dunia nyata. Contohnya, bekerja untuk dapat uang atau robux, membangun rumah, berteman, ngobrol, bahkan membesarkan anak dalam roleplay. Interaksi manusia di Roblox juga membuatnya semakin terasa real. Kita ketawa, marah, takut, atau senang, emosinya itu nyata, walaupun dunianya digital. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang muncul ketika batas virtual dan realitas melebur. Misalnya, banyak anak yang membuat obi di rumah pakai bantal, kursi, meja. Itu terdengar lucu, tapi bisa bahaya kalau nggak diawasin. Atau anak mencoba roleplay profesi terlalu serius, misalnya jadi polisi. Lalu mencoba menangkap temannya di dunia nyata sampai terjadi pertengkaran. Beberapa pemain merasa hidupnya lebih menyenangkan di Roblox. Akhirnya mereka jadi kurang interaksi di dunia nyata. Nah, ini bisa menyebabkan isolasi sosial, susah mengatur waktu, dan kurang fokus pada aktivitas penting seperti belajar. Fenomena ini terjadi ketika seseorang lebih nyaman menjadi avatar daripada menjadi dirinya sendiri. Di Roblox kita bisa lebih berani, lebih aktif, bahkan tampil berbeda. Tapi dunia nyata tetap membutuhkan keaslian diri. Ada anak yang merasa dunia Roblox lebih nyata daripada dunia aslinya.
Contohnya ketika memanggil orang tua dengan istilah game atau lebih memikirkan rumah virtual daripada kamar sendiri. Ini tidak salah, tapi jika terlalu jauh bisa mengganggu keseimbangan hidup. Nah, ini yang paling menarik, fenomena dari map gunung di Roblox yang baru-baru ini viral. Di Maps itu, pemain diajak mendaki gunung, melewati tebing curam, menyeberangi jembatan rapuh, bahkan ada cuaca ekstrim kayak badai salju dan kabut. Karena suasananya makin imersif dan grafiknya semakin realistis, banyak pemain merasa seolah-olah tubuh mereka benar-benar ada di gunung itu. Ada yang sampai refleks miringan badan ketika avatar hampir jatuh. Ada yang panik atau berteriak karena merasa ketinggiannya itu nyata banget. Bahkan beberapa orang cerita setelah main game itu, mereka jadi ngerasa lantai rumah mereka tuh seperti tebing atau merasa perlu berhati-hati saat naik tangga. Ini contoh jelas bagaimana dunia virtual bisa menipu sensor tubuh kita, hingga batas virtual dan real life jadi kabur. Sekarang kita masuk bagian paling penting, yaitu analisis kritis. Kenapa semua fenomena ini bisa terjadi sih? Psikolog mengatakan bahwa manusia tidak selalu membedakan emosi virtual dan nyata. Saat kita ketawa di Roblox, itu adalah ketawa beneran. Inilah yang membuat pengalaman digital terasa valid, seperti pengalaman nyata. Kita bisa bangun rumah besar, jadi kaya mendadak, ataupun punya pekerjaan tetap tanpa batas. Di dunia nyata, butuh waktu, uang, dan usaha yang lebih besar. Karena itu, Roblox memberi rasa pencapaian yang instan. Berbeda dari game linear, Roblox adalah platform kreatif. Kita bisa membangun dunia, bukan hanya bermain. Ini membuat dunia virtual menjadi tempat untuk mengeksplorasi diri. Grafik yang makin bagus, analisis makin realistis, interaksi makin manusiawi, real-time chat membuat komunikasi terasa natural. Itu sebabnya map gunung yang tadi kita udah bahas terasa sangat nyata, karena tubuh kita itu ikut bereaksi seolah sedang berada di tempat itu. Nah, kebutuhan sosial manusia juga ikut pindah ke virtual, seperti teman, komunitas, kerjasama. Semua itu bisa didapatkan di Roblox. Ini membuat Roblox bukan hanya permainan, tapi ruang sosial. Dari semua pembahasan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa virtual dan realitas kini saling mempengaruhi. Roblox menjadi contoh jelas bagaimana dunia digital bisa terasa nyata, bahkan membawa dampak pada kehidupan kita, dari roleplay, interaksi sosial, sampai map gunung yang bisa bikin kita ngerasa benar-benar berada di tebing. Tapi kita harus selalu ingat bahwa dunia virtual itu tempat berkarya dan bermain, bukan pengganti kehidupan nyata. Gunakan Roblox untuk hal positif, kreativitas, belajar, kolaborasi tanpa melupakan kehidupan kita di dunia nyata. Jadi, seimbang itu adalah kunci. Terima kasih sudah menonton video edukasi kami. Sampai jumpa!